tempat pertemuan orang-orang Mekah, namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah ini ada sampai Nabi hidup, bahkan sampai pada masa Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Imam Hussein, bahkan sampai Muawiyah, penguasa Bani Umayyah di Syam. Baru kemudian Darun Nadwah dijual. Bagaimana ceritanya nanti kita ceritakan. Qusay menjadi penguasa. Darun Nadwah itu bahkan dijadikan tempat semacam kegiatan apapun, kegiatan besar apapun bagi penduduk Mekah. Orang Mekah tak boleh menikah kalau tidak di Darun Nadwah. Kalau punya anak kecil dibawa ke Darun Nadwah. Mau pertemuan dibuat ke Darun Nadwah. Pokoknya acara besar tetap di Darun Nadwah. Itulah perintah Qusay, sang raja penguasa Mekah kala itu. Maka Darun Nadwah menjadi pusat kegiatan sentral bagi masyarakat Mekah. Kalau pusat ibadahnya Ka'bah. Bahkan tatkala Nabi mau hijrah, dia sudah tahu bahwa orang-orang kafir Quraisy mengutus anak-anak muda untuk membunuh beliau. Orang-orang kafir Quraisy, pemuka-pemukanya kala itu, di mana musyawarahnya? Musyawarahnya di Darun Nadwah. Disepakatilah setiap kabilah atau suku-suku menyiapkan seorang pemuda tangguh sehingga untuk membunuh Muhammad. Nanti kalau Muhammad terbunuh, kan tidak ada lagi yang bisa bermasalah. Orang semua ikut kok, semua suku ikut. Akhirnya Nabi selamat setelah tempat tidur Nabi digantikan oleh Sayyidina Ali. Pemuka-pemuka Quraisy kala itu bertemunya di mana? Darun Nadwah. Mereka bermufakat, mereka bersidang di situ. Nah, Qusay memiliki beberapa orang anak. Paling tua namanya Abduddar. Kemudian ada juga anaknya bernama Abdul Manaf, dan ada beberapa saudaranya yang lain. Abduddar itu anak paling tua. Anak paling tua. Menurut garis raja, biasanya garis raja, dialah yang menjadi penguasa setelah ayahnya meninggal dunia, betul? Istilahnya dialah putra mahkota. Tapi Abduddar ini orangnya lemah, fisiknya lemah. Dibandingkan dengan Abdul Manaf lebih gagah. Saudara-saudara yang lain juga lebih gagah. Namun karena ayahnya Qusay sudah membuat surat wasiat. Surat wasiat itu berisi, kalau aku mati, maka penggantiku adalah Abduddar. Meskipun anaknya itu lemah secara fisik dan secara psikis. Abdul Manaf lebih siap secara fisik dan secara psikis. Namun karena ada surat wasiat itu, maka Abduddar setelah Qusay wafat, dia menjadi raja. Setelah dia wafat, setelah Abduddar wafat, anak-anak Abduddar ingin mengambil alih langsung kekuasaan itu. Istilahnya dari Abduddar turun kepada anak Abduddar. Oleh saudara-saudara ayahnya, Abdul Manaf dan saudara-saudara yang lain, ditolak. Apa sebabnya? Dulu ayahmu itu Abduddar menjadi raja, menjadi penguasa, sebetulnya bukan karena kemampuannya, tapi karena wasiat dari atuk. Wasiat dari atuk kalian, wasiat dari ayah kami. Maka kami mengambil alih penguasaan kota Mekah. Maka disepakatilah kala itu. Hampir juga timbul perang antara kelompok Kemanakan melawan kelompok Pakcik. Kalau Khuza'ah dengan Jurhum tadi sudah terjadi perang, banyak korban. Ini hampir perang. Akhirnya dipilihlah hakim lagi. Dipilih hakim lagi, disepakati apa? Kesimpulannya begini. Untuk anak-anak Abduddar, kalian mendapat kesempatan begini, mendapat bagian kekuasaan pertama. Darun Nadwah itu bagian kalian. Rumah pertemuan, convention hall tadi, itu kalian yang urus. Juga yang kedua, kalian mendapat mengurus apa lagi? Mengurus Ka'bah. Membersihkan Ka'bah, mengganti kiswah Ka'bah dan lain-lain, itu bagian kalian. Bagian Abdul Manaf, pakcik kalian ini, mereka mendapat tugas sebagai pelayan haji.
Dulu kan haji sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Wa azim finnas bil hajj, itu perintah Allah. Wahai Ibrahim, serulah manusia untuk berhaji. Sejak saat itu Mekah menjadi pusat ibadah haji. Antara mengurus Ka'bah dengan mengurus jemaah haji beda, Pak. Kalau Ka'bah itu kan membersihkan Ka'bah, mengganti kiswah, selimutnya dan lain-lain. Tapi kalau mengurus haji, menyiapkan makan orang berhaji, menyediakan pakaian orang bertawaf. Karena dulu mereka tidak boleh bertawaf kecuali dengan pakaian yang sudah dijahit oleh orang-orang Mekah. Yang tak ada duitnya, mereka bertawaf, tidak pakai pakaian. Karena pakaian luar tak boleh dipakai. Kita saja berhaji mana boleh pakai pakaian dari Indonesia nih kalau bertawaf. Pertama tawaf umroh itu harus pakai pakaian ihram. Baru itu yang boleh. Pakaian begini bagi apapun cantiknya jas kita, harga sekian juta tak bisa dipakai. Tetap juga pakaian putih itu baru bisa dipakai. Nah, kala itu orang-orang yang mau tawaf tak boleh memakai pakaian di luar Mekah selain pakaian khusus untuk tawaf yang disediakan oleh penduduk Mekah. Abdul Manaf menyediakan makan jemaah haji. Mereka dermawan sekali. Orang-orang Arab itu memang dermawan sekali. Dermawan sekali. Bahkan riwayat menceritakan begini. Di buku ini juga diceritakan. Orang-orang Mekah itu, orang-orang Arab itu, bahkan mereka minum minuman keras itu menunjukkan kedermawanannya itu. Mereka minum, ayo minum, makan. Baik, gratis seperti itulah. Tak bandari. Nah, kalau istilah Upin, aku belanja. Judi itu bagi mereka menunjukkan kedermawanannya. Siapa kurang? Ini duit. Begitulah mereka memberikan uang itu. Sehingga timbul firman Allah. Allah sendiri mengatakan khamar dan judi itu ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar. Menunjukkan kedermawanannya. Orang-orang Arab itu selain itu juga setia kawannya, Pak. Kalau ada seseorang dalam jaminannya, siapapun tidak diizinkan mengganggunya. Umayyah bin Khalaf itu kan bosnya Bilal. Bosnya Bilal pada masa beliau masih di Mekah. Itulah Umayyah bin Khalaf, itulah yang menindih Bilal dengan batu di tengah padang pasir itu. Dia punya kawan orang Madinah namanya Sa'ad. Bukan Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad orang Madinah, orang Ansor. Satu ketika Sa'ad menjumpai Umayyah. Aku ingin berumrah, tapi aku ingin umrah sendirian. Baik, kata Umayyah, aku akan melindungimu. Wah, begitu. Meskipun beda agama kan. Tapi karena persahabatan itu, orang Arab itu sangat menjunjung persahabatan itu. Apalagi contoh yang lain, orang Arab itu mereka sangat setia dengan janji. Mereka tidak akan ingkar janji. Perjanjian Hudaibiyah antara Nabi yang sudah ingin berhaji, terpaksa menunda setahun lagi dengan orang-orang Quraisy Mekah. Orang Quraisy Mekah tahun berikutnya enggak diganggunya lagi, biarkannya aja datang. Mengapa? Sudah ada perjanjian setahun yang lewat. Mana lagi contohnya? Mereka ini sangat setia dengan janji. Tatkala orang-orang Mekah itu membuat perjanjian begini, orang-orang yang Mekah pada waktu perjanjian, apabila mereka datang ke Madinah masuk Islam, mereka harus dikembalikan ke Mekah. Sahabat-sahabat di Madinah merasa takut, ini kalau nanti masuk Islam balik ke Mekah ini diintimidasi ini. Tapi karena itu perjanjian Nabi lakukan. Orang Mekah pergi ke Madinah masuk Islam, seharusnya kan tinggal di Madinah biar tenang. Tapi karena ada perjanjian oleh Nabi, mau tak mau harus balik ini ke Mekah lagi. Itu perjanjian mereka. Tapi coba lihat perjanjian Belanda dengan para pejuang kita. Belanda dengan Tuanku Imam Bonjol, perjanjian mau berdamai, mau berunding.
Apa yang kejadian? Bukan berunding, ditangkapnya Tuan Imam Bonjol, buangnya sampai ke Manado sana. Berjanji dengan Pangeran Diponegoro, ditangkapnya Pangeran Diponegoro, dibuangnya sampai ke Makassar sana, dijauhkan dari rakyatnya. Tapi orang-orang Arab sangat setia dengan janji. Oke, baik. Jadi itulah, dibagilah tugasnya. Abdul Manaf mengurusi haji, kemudian anak-anak Abdul Dar mengurusi Darun Nadwah, dan kemudian Ka'bah. Oke. Darun Nadwah ini ada cerita yang unik sedikit. Cerita unik begini. Anak-anak Abdul Dar ini kan ada yang disuruh bertugas menjadi penjaga kunci Darun Nadwah. Dahulu masa jahiliyah kan orang itu mabuk-mabuk biasa. Mabuk biasa itu. Mabuk sampai teler habis sudah biasa itu. Berkawan anaknya ini dengan seorang bernama Hakim bin Hisham. Mabuk habis sampai tidak sadar diri. Lalu dia berkata kepada Hakim bin Hisham, "Aku ingin menjual Darun Nadwah," katanya. Hakim bin Hisham mabuk tapi ada sadar-sadarnya lagi. "Berapa mau kau jual?" kata Hakim bin Hisham. Kata si mabuk berat ni tadi, "Aku mau jual Darun Nadwah itu sekendi arak aja, sekendi khamar aja. Siapa yang bisa memberikan sekendi khamar, maka Darun Nadwah punyanya." Dalam keadaan mabuk. Maka kalau mabuk itu tak ada cerita lagi, tak sadar itu. Semoga perpres minuman keras itu betul-betul dihapuslah. Hakim bin Hisham tahu ini, kesempatan ini. Tapi kalau perjanjian antara dua orang kan tidak bisa begitu saja, harus beberapa orang saksi. Dipanggilnya kawan-kawannya. Menyaksikan, "Aku sudah membeli Darun Nadwah dengan sekendi arak ini." Akhirnya sah pembeliannya. Darun Nadwah punya Hakim bin Hisham sampai berpuluh-puluh tahun. Sampai Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi Amirul Mukminin. Dijual oleh Hakim bin Hisham setelah beliau tua 100.000 dinar. Satu dinar itu lebih kurang 4 gram, 4,2 gram. Kalau sekarang 1 juta 1 gram, 4.200.000. 1 dinar. Dia jual 100.000 dinar, lebih kurang 4,2 miliar. Kalau sekarang uangnya. "Mengapa kau jual?" kata Muawiyah bin Abi Sufyan. "Wahai Amirul Mukminin, Darun Nadwah bukanlah tanda kebesaran kita lagi. Kebesaran kita adalah Islam. Dia sudah masuk Islam. Uangnya pun yang 100.000 dinar itu tidak kuambil. Semuanya kuinfakkan pada jalan Allah Ta'ala." Ada kita macam sekarang ini di situ. Duit didapat, diinfakkan semua. Jual tanah. Berapa dapat? 250 juta. Nah, duitnya untuk Masjid As-Salam semua. Peranglah di rumah, ya kan? 2,5% pun payah kali. Baiklah Bapak-bapak sekalian, itu saja. Semoga bermanfaat.